Mobile Legends! Untuk matahari di hari esok, untuk bintang-bintang di hari lalu. Persepsi kita adalah realita kita. Ini adalah perjalananku sendiri. Dikisahkan, Land of Dawn terlahir dari kehampaan dan akan kembali pada kehampaan. Selama beberapa abad terakhir, segel yang menahan Lord of the Abyss semakin melemah. Sementara retakan di Abyss semakin membesar. Lantis Mountain tidak dapat lagi menahan kerusakan Abyss yang dahsyat, dan umat manusia terpaksa berpindah ke utara untuk bertahan hidup. Dengan ini, Lord of the Abyss telah bangkit sepenuhnya dan pasukan iblisnya telah mencapai tembok kota-kota Monian. Umat manusia mulai mengerti bahwa kiamat telah datang. Akan tetapi, secercah cahaya murni muncul dan memberikan perlindungan untuk Monian. Semua orang melihat ke arah langit, mencari sumber cahaya suci ini. Mereka kemudian menyadari, ini adalah tanda bahwa Lord of Light juga telah bangkit. Kekuatan cahaya dan kegelapan mulai beraksi, dan Endless War kembali terjadi di seluruh negeri. Tragedi dan peperangan melanda, menghancurkan seluruh kehidupan yang tidak akan pernah terlahir kembali. Dalam era ini, sepertinya tidak ada yang dapat menghentikan api peperangan. 1000 tahun telah berlalu, dan 300 tahun kemudian pun, peperangan masih berkecamuk dengan intensitas yang membara seperti tanpa akhir. Nathan terlahir di era seperti ini. Saat dia bertumbuh besar di Eruditio, Nathan membuktikan bahwa dia memiliki bakat alami. Di bidang sains dan sihir, dia mencapai tingkat yang bahkan tidak dapat dibayangkan oleh manusia biasa. Seiring berlalunya waktu, api perang telah meninggalkan luka yang mendalam pada hati semua orang dan tidak dapat disembuhkan. Rasa putus asa ini merupakan beban yang sangat berat bagi semua orang, bahkan untuk anak-anak sekalipun. Dan beban ini sangat dirasakan oleh penduduk Eruditio yang merupakan harapan terakhir umat manusia. Telah dikenal sebagai puncak pengetahuan manusia dan dibangun sejak berabad-abad yang lalu. Maka, Nathan mengikuti perjalanan yang sama dengan ilmuwan lainnya, mengemban tugas untuk menyelamatkan dunia sejak masih muda. Beberapa tahun kemudian, Nathan telah menjadi tumpuan Eruditio, berpartisipasi dalam proyek penelitian yang penting. Ketika berusia 28 tahun, dia telah menjadi seorang pemimpin resmi Eruditio oleh karena pencapaiannya yang luar biasa. Bersama dengan rakyatnya, dia berusaha mencari cara untuk menyelamatkan dunia. Saat ini, Abyss telah memperoleh semakin banyak Twilight Orb. Jika setiap Twilight Orb jatuh ke tangan Lord of the Abyss, kekacauan akan kembali ke dunia, sementara seluruh cahaya ditelan oleh kegelapan. Nathan dan yang lainnya kehabisan waktu. Mereka mengambil alih seluruh kekuatan di Eruditio dan Magic Academy dan berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara demi membalikan keadaan dan menghindari kekacauan yang akan terjadi. Senjata-senjata yang sangat kuat diciptakan sebelum memasuki perang. Akan tetapi, umat manusia tetap tidak berdaya ketika menghadapi ancaman iblis dan Twilight Orb mereka. Rencana untuk menghentikan Lord of the Abyss bukan lagi suatu rencana, tetapi harapan belaka. Dan ini sesuatu yang menjatuhkan umat manusia ke dalam keputusasaan yang semakin dalam. Di saat inilah Nathan maju sekali lagi dan menemukan ide baru penciptaan mesin waktu. Ide ini adalah imajinasi yang gila, suatu ide yang sepertinya menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi. Bagaimana cara untuk melewati waktu? Bahkan jika ini mungkin, bagaimana cara mengetahui masa apa yang harus dituju? Dan terlebih lagi, apakah mengubah masa lalu akan mengubah masa depan juga? Bagaimanapun juga, umat manusia telah terpojok tanpa jalan kembali. Bahkan, harapan sekecil apapun tidak dapat membantu mereka. Eruditio mengesampingkan seluruh penelitiannya
dan mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk mencari cara menjelajahi waktu. Nathan tidak beristirahat sedikit pun. Dengan seluruh waktu dan tenaganya, ia gunakan untuk penelitian ini. Usaha mereka yang sangat keras akhirnya membuahkan hasil. Nathan dan peneliti lainnya bekerja sama untuk menciptakan sebuah alat yang dapat melengkungkan waktu jika diberikan cukup daya. Mereka terus melanjutkan penelitian mereka berdasarkan penemuan ini. Sebuah mesin waktu yang belum sempurna perlahan berkembang di hadapan mereka. Akan tetapi, sebuah masalah tetap menghantui mereka. Bahkan dengan penelitian saat ini, mereka tidak memiliki cara untuk memberikan mesin tersebut daya yang sangat besar. Masalah lainnya adalah fakta di mana keempat sudut Land of Dawn telah dilanda Endless War untuk waktu yang sangat lama. Retakan tersebar di seluruh negeri, banjir terus melanda, dan angin topan melanda seluruh kehidupan. Kejayaan Moonian Empire telah digantikan dengan pemandangan kehancuran. Eruditio berhasil bertahan karena perisai perlindungannya dan menerima para keluarga pengungsi dari berbagai penjuru. Eruditio bukan lagi merupakan kota para ilmuwan. Sekarang, Eruditio adalah berkas cahaya terakhir ketika umat manusia menghadapi kepunahan. Ketika Abyss berhasil memperoleh Twilight Orb terakhir, sepertinya takdir telah ditentukan. Ledakan energi gelap muncul di mana-mana, mengitari langit di atas Land of Dawn, seolah negeri ini akan segera hancur. Benteng terakhir umat manusia, Eruditio, berdiri sendiri dan berusaha membangkitkan harapan yang telah sirna. Tetapi, inilah saat di mana keajaiban terjadi. Kekuatan ledakan dari Twilight Orb beresonansi dengan mesin waktu, dan Nathan bergegas untuk mengaktifkan alat tersebut. Mesin waktu itu bergetar dengan energi yang dahsyat dan bersinar dengan cahaya yang hangat dan luar biasa, seakan-akan dipenuhi dengan kehidupan. Di luar laboratorium, kegelapan memenuhi seluruh negeri dan turun dari langit. Jaringan pertahanan telah dihancurkan oleh ledakan energi tersebut, dan sekarang pasukan iblis membanjiri kota tersebut. Bangunan runtuh dan jalan dipenuhi kebakaran. Semua orang mengetahui bahwa ini adalah pertahanan terakhir umat manusia. Terlebih lagi, mereka semua mengetahui bagaimana ini akan berakhir. Meskipun kegagalan memenuhi pikiran mereka, harapan yang membara terus membakar semangat mereka. Harapan demikian di hadapan kekalahan adalah jati diri manusia, dan mereka menaruh harapan tersebut pada Nathan. Nathan memperhatikan pemandangan mengerikan di depannya dan menyalakan mesin waktu dengan tekad di matanya. Tidak terdapat waktu untuk mengujinya. Tetapi teori mereka mengatakan bahwa mesin ini dapat menampung satu orang dan membuat